Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang mau membuka link YouTube dan menyaksikan video pembelajaran tentang analisis vektor pada bab 2, yaitu mengenai operasi hasil kali skalar atau skalar product. Pada operasi skalar product nanti akan membahas tentang operasi-operasi dua vektor. Jadi dalam vektor nanti ada dua operasi, yaitu operasi skalar product atau kita sebut sebagai dot product dan operasi cross product vektor gitu ya. Untuk yang pertama kita bahas tentang dot product dulu. Untuk operasi hasil skalar atau dot product atau skalar product, ini simbolnya kayak gini. Ini perkalian dengan skalar product atau dot product. Vektor U ini bacanya dot vektor V itu sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak V dikali cos theta. Theta itu adalah sudut antara vektor U dan vektor V. Kalau dalam perkaliannya vektor U dot vektor V. Nah, ini sudutnya. Kalau ini kita sebut sebagai vektor V, ini vektor U. Jadi proyeksi vektor V pada U. Ini untuk operasi hasil kali skalar dot product. Ingat ya bahwa rumusnya U dot vektor V sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak V dikali cos theta. Nah, ini bisa digarisbawahi karena ini rumus akan digunakan sampai dengan materi analisis vektor terakhir. Untuk berikutnya, sifat hasil kali skalar atau teorema-teorema dalam hasil kali skalar. Yang pertama, vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor U. Nah, ini berarti pada dot skalar product atau dot product ini berlaku sifat komutatif. Kita akan buktikan bahwa operasi dua vektor ini pada skalar product itu berlaku komutatif. Vektor U dot vektor V sama dengan, sesuai dengan rumus ini tadi, sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak V dikali cos theta. Sama dengan, karena U dan V ini adalah perkalian dua skalar atau konstanta, maka berlaku sifat komutatif. Maka harga mutlak U dikali harga mutlak V sama dengan harga mutlak V dikali harga mutlak U dikalikan cos theta. Sesuai dengan definisi ini tadi, U dot V sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak V dikali cos theta, maka harga mutlak V dikali harga mutlak U dikali cos theta ini sama dengan V dot U. Jadi terbukti bahwa U dot V sama dengan V dot U berlaku sifat komutatif. Untuk yang kedua, akan dibuktikan vektor U dot vektor U itu sama dengan harga mutlak U kuadrat. Kita akan buktikan vektor U dot vektor U sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak U dikali cos theta sama dengan harga mutlak U dikali harga mutlak U. Theta ini tadi kalau sesuai dengan definisi ini adalah sudut antara U dan V. Jadi kalau di sini U dan U yaitu sudut antara U dan U. Berapa besar sudutnya U dengan U? Yaitu 0 derajat. Sehingga cosnya 0 kan sama dengan 1. Maka bisa dikalikan harga mutlak U kali harga mutlak U kali 1 sama dengan harga mutlak U kuadrat. Untuk berikutnya, poin 3 dan 4, silakan kepada teman-teman untuk membuktikan teorema 3 dan 4. Untuk berikutnya adalah lanjutan dari bab 1 tentang vektor basis satuan gitu ya. Jadi aturan vektor basis satuan sekarang kita terapkan pada dimensi 3.
ini ada vektor basis satuan. Ini I, J, dan K. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan istilahnya, ini bisa digunakan kalau biasanya vektor dalam ilmu fisika ya. Ada aturan tangan kanan gitu ya. Ada 3 jari, jari jempol, jari untuk menunjuk, dan jari yang di tengah. Ya, ini ada aturan segitiga yang digunakan. Tapi secara sederhana, aturan tangan kanan ini bisa disimpulkan I dot I. Ini vektor basis ya, vektor basis satuan, yaitu vektor yang berada pada koordinat dan berada pada sumbu dan panjangnya 1 satuan panjang. U dot I dot I maksudnya itu sama dengan 1. J dot J sama dengan 1. K dot K sama dengan 1. Kenapa? Karena cosnya sudut di antara I dengan I tadi sama dengan 0. Sehingga kalau kita kalikan, ini vektor satuan, berarti kan harga mutlak I. Nah, harga mutlak I tadi berapa? 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau I dot J itu sudutnya berapa? Oh, I dot J sudutnya 90. Maka cosnya 90 berapa? Cosnya 90. Tadi kalau kita substitusikan ke sini, nah ini I dot J cos 90. Cosnya 90, 0. Berarti nilainya sama dengan 0. J dot K, sudutnya berapa? 90. Oh, berarti nilainya 0. K dot I maupun I dot K juga nilainya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, I dot I sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Begitu juga I dot J sama dengan 0, J dot K sama dengan 0, K dot I sama dengan 0. Nah, ini beberapa alasan. Alasan sederhana I dot I itu sama dengan 1 karena sejajar gitu aja sederhananya. I dot I. I dot J sama dengan 0. Kenapa? Karena tegak lurus. Ya, untuk mengingatnya supaya mudah, misalkan kita dihadapkan pada soal-soal yang lebih kompleks gitu ya. Sekarang kita ilustrasikan pada vektor U. Jika U sama dengan UXI plus UYJ plus UZK, berarti panjangnya konstanta I sama dengan UX. Ya, ini panjangnya UX ini. Kalau UY ke sini ini. Dan UZ, nah ini panjangnya UZ. Begitu juga untuk V. V-nya adalah VXI plus VYJ plus VZK. Ini jika ada dua vektor, maka kita bisa menyelesaikan aturan dot produknya. Vektor U dot vektor V sama dengan UXI plus UYJ plus UZK dot VXI plus VYJ plus VZK. Ini kita operasikan aturan dot produk. Caranya gimana? Ya seperti perkalian silang biasa, cuma menggunakan aturan dot produk. Yaitu UXI kali VXI ya ini. UXI kali VYJ ini. UXI kali VZK. Itu juga untuk UYJ kali VXI. UYJ kali VYJ. VYJ dot VZK. Ini rumusnya. Kemudian untuk UZK VXI. UZK kali VYJ. UZK kali VZK. Ini hasil perkaliannya. Kalau kita perhatikan VXI dot VX UXI dot VXI, ingat I dot I. I dot I tadi sama dengan 1. Jadi kita tuliskan VE UX kali VX kali I dot I. Kalau ini I dot J, nilainya pasti 0. Karena I dot J sama dengan 0. Begitu juga untuk I dot K. I dot K nilainya juga sama dengan 0. J dot I sama dengan 0. Jadi kita tuliskan 0. Untuk UYJ dot VYJ bisa kita tuliskan menjadi UY kali VY kali J dot J. Nah, selain itu
yang nilainya 1 adalah UZK dot VZK. Ini satu nilainya. Maka bisa kita tuliskan UV UX kali VX kali 1 ditambah UY VY kali 1 ditambah UZ VZ kali 1 sama dengan UX kali VX ditambah UY kali VY ditambah UZ kali VZ. Jadi vektor U dot vektor V jika diketahui dua vektor seperti ini, maka hasilnya UX VX ditambah UY kali VY ditambah UZ kali VZ. Untuk penjelasan mengenai perkalian dot produk pada vektor, nanti silakan ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung maupun via WA. Untuk sudut antara dua vektor, karena U dot V tadi rumusnya adalah harga mutlak U kali harga mutlak V dikalikan cos theta, maka bisa kita tuliskan cos theta itu sama dengan U dot V, nah ini ya, dibagi harga mutlak U kali harga mutlak V. Sehingga theta adalah arges dari cos U dot V dibagi harga mutlak U dikali harga mutlak V. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Tentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Bila diketahui vektor U sama dengan 3i plus 6j plus 9k dan vektor V sama dengan min 2i plus 3j plus k. Maka kita bisa kalikan silang. U dot V tadi kan rumusnya yaitu UX kali VX ditambah UY kali VY ditambah UZ kali VZ. Maka bisa kita kalikan silang. 3 kali min 2, 6 kali 3, 9 kali 1. Hasilnya negatif 6 ditambah 18 ditambah 9 sama dengan 21. Kemudian kita hitung harga mutlak A-nya. Harga mutlak U-nya sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 9 ditambah 36 ditambah 81 sama dengan 3 akar 14. Nah ini hasilnya. Ini sudah dapat nilai yang paling sederhana ya. Untuk harga mutlak V itu sama dengan min 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan akar 14. Maka, jika kita substitusikan ke dalam rumus ini, menghitung sudut antara dua vektor, maka cos theta sama dengan vektor U dot vektor V sama dengan harga mutlak U kali harga mutlak V sama dengan 21 dibagi 3 kali akar 14 kali akar 14. Hasilnya 21 dibagi 42 sama dengan setengah. Sehingga theta sama dengan arges dari cos setengah. Berapa nilai cosnya yang hasilnya setengah? Yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Ini cara menghitung sudut antara dua vektor. Setelah itu kita akan membahas teorema-teoremanya pada dua vektor, baik pada dimensi 2 maupun dimensi 3. Untuk teorema, hasil kali skalar produk itu bisa digunakan untuk mendapatkan informasi ya, mengenai sudut antara dua vektor, mendapati nilai perkalian dot produk. Tapi untuk teoremanya kita bisa menentukan hubungan antara norma dan hasil kali titik. Nah ini hubungannya. Untuk teorema 2.2, misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Vektor V dot vektor V sesuai dengan sifat-sifat perkalian skalar tadi sama dengan harga mutlak V kuadrat. Atau harga mutlak V sama dengan V dot V pangkat setengah. Yang nomor 2, jika A dan mohon maaf ini salah penulisan, vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor
bukan 0, artinya bukan titik, dan sudut antara dua vektor tersebut, maka theta itu lancip jika dan hanya jika hasil perkalian dot produk dua vektor U dan V lebih besar 0. Kalau hasil perkalian dot produk dua vektor lebih kecil 0, maka sudutnya kumpul. Nah, ini salah penulisan. Kemudian, bagaimana jika U dot V-nya sama dengan 0? Jika U dan V-nya sama dengan 0, maka sudutnya adalah sudut theta-nya sama dengan 0. Ya. Silakan nanti dicek di buku. Ini untuk vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor ortogonal yang tegak lurus disebut juga vektor-vektor ortogonal. Berdasarkan teorema di atas bahwa dua vektor tak nol ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya 0. Jika dimisalkan vektor U dan vektor V saling tegak lurus ketika salah satu atau kedua vektor itu adalah 0, maka dapat dinyatakan tanpa perkecualian bahwa dua vektor U dan V ortogonal atau tegak lurus. Jika dan hanya jika vektor U dot vektor V sama dengan 0. Untuk menyimpulkan bahwa vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor ortogonal, bisa dituliskan vektor U tegak lurus dengan vektor V. Contoh, kita akan tunjukkan bahwa dalam ruang berdimensi 2, untuk vektor yang bukan 0, kita tuliskan vektor N sama dengan A, B, atau bisa kita tuliskan AI plus BJ, tegak lurus dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka untuk menjawabnya kita bisa memisalkan. Misalkan P1 yaitu titik X1, Y1 pasangan berurutan, dan P2 juga titik pasangan berurutan X2, Y2 adalah titik-titik yang berbeda pada satu garis. Nah, ini garisnya, maksudnya garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Sedemikian sehingga untuk titik P1 persamaan garisnya adalah AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Untuk titik P2 hasilnya adalah persamaan garisnya adalah AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0. Karena P1, P2 vektor, maka bisa kita tuliskan sesuai dengan teori pada bab 1 sebelumnya, bahwa nilainya adalah titik pasangan berurutan X2 min X1, Y2 min Y1. Yang mana titik P1, P2, titik ini berada pada garis ini juga, AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga perlu ditunjukkan bahwa N vektor, yaitu A, B atau AI plus BJ, tegak lurus dengan vektor P1, P2. Ilustrasinya, AX plus BY plus C adalah garis lurus. Tetapi P1, P2 adalah vektor yang berada pada garis ini. Dan kita akan menunjukkan bahwa terdapat N AI itu tegak lurus dengan garisnya AX plus Y plus C. Dengan cara eliminasi dua persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai A kali A X2 min X1 ditambah B Y2 min Y1 sama dengan 0, karena C min C sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa N atau A, B dot X2 min X1, Y2 min Y1 sama dengan 0, maka kita akan menunjukkan bahwa nilainya itu adalah 0. Supaya apa? Bahwa terbukti N tegak lurus dengan vektor P1, P2. Untuk A, B, AI, BJ dot X2 min X1, Y2 min Y1 sama dengan
AI dot X2 min X1I plus BJ dot Y2 min Y1J, karena I dot I 1 maka bisa kita kalikan A kali X2 min X1. J dot J sama dengan 1, maka B kali Y2 min Y1. Nah ini tadi berapa nilainya? A X2 min X1 plus B2 min B1. Setelah didapat dengan cara eliminasi dua persamaan ini tadi, didapatkan nilainya sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka apa kesimpulannya? A, B, dot X2 min X1, Y2 min Y1 sama dengan 0. Atau vektor N, yaitu A, B, dot P2, P1 sama dengan 0. Apa yang bisa disimpulkan? N tegak lurus dengan P1, P2. Untuk berikutnya, ada proyeksi ortogonal. Untuk penerapan dari proyeksi ortogonal, ini kita bisa menggunakan aturan dekomposisi ya, suatu vektor U menjadi jumlah dua bagian atau dua suku, satu sejajar dengan vektor tak 0, A yang ditentukan dan lainnya tegak lurus dengan A. Jika U dan A diposisikan sehingga titik pangkalnya berhimpitan pada suatu titik Q, maka dapat ditarik garis tegak lurus ke bawah dari ujung U ke garis melalui titik vektor A dengan W1 dari Q ke kaki garis tegak lurus yang lainnya. Silakan perhatikan penjelasan di bawah ini. Sebagaimana silakan nanti bisa dilihat di buku ya, tentang gambar 6, bahwa W1 sejajar dengan A dan seterusnya, W2 tegak lurus dengan A. Apa yang simpulannya? Bahwa W1 disebut proyeksi ortogonal dari U pada A. Ini rumusnya untuk menghitung proyeksi ortogonal. Ini teoremanya ya. Jika vektor U dan vektor A adalah vektor-vektor dimensi 2 atau dimensi 3, dengan syarat vektor A bukan vektor 0, maka komponen vektor U yang sejajar dengan A dirumuskan dengan proyeksi vektor U yang sejajar A. Rumusnya vektor U dot A dibagi harga mutlak vektor A kuadrat dikalikan A. Untuk nomor 2, komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A dirumuskan U dikurangi proyeksi ortogonal vektor U yang sejajar A sama dengan U min atau U dikurangi vektor U dot vektor A dibagi harga mutlak A kuadrat dikali A. Nah ini untuk vektor-vektor yang tegak lurus dan vektor yang paralel. Vektor yang tegak lurus berarti kan sudutnya 90 derajat, sehingga cos θ-nya adalah sama dengan 0. Maka vektor U dot vektor V atau U tegak lurus V, atau jika U Vx sama dengan nilainya sama dengan 0. Nah ini cara mengalihkan bahwa θ vektor yang tegak lurus perkaliannya harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ada vektor yang paralel. Kapan vektor paralel? Jika bisa dibandingkan Ux Vx banding Uy Vy banding Uz Vz, itu namanya vektor-vektor yang paralel. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan atau kita kerjakan soal berikut. Misalkan U 2,-1,3 dan A vektor 4,-1,2. Pertanyaannya, tentukan komponen vektor dari U yang sejajar A, begitu juga komponen U yang ortogonal terhadap A. Yang pertama, kita hitung dulu dot produknya U dan A. Hasilnya 2 kali 4, min 1 kali min 1, 3 kali 2 hasilnya 15. Untuk harga mutlak vektor A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 21. Jadi kesimpulannya
komponen U yang sejajar vektor A adalah vektor U kali dot produk A dibagi harga mutlak A kuadrat dikali A. Hasilnya 15/2 dibagi 21 dikali vektor A. Hasilnya ini 20/7, negatif 5/7, 10/7. Begitu juga untuk komponen U yang ortogonal terhadap A. U dikurangi proyeksinya. 2 min 1 min 3 dikurangi proyeksinya. Sama dengan negatif 6/7, negatif 2/7, 11/7. Saya kira cukup untuk pertemuan atau pembahasan pada bab 2 mengenai hasil kali skalar produk ya. Akan kita lanjutkan pada materi berikutnya pada bab 3 mengenai cross product. Terima kasih banyak, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.